keputusan untuk kayak bikin film keluarga atau apa, lebih ke kembali lagi ke jawabannya tadi, itu lebih ke pribadi aja, lebih ke personal aja. Mau bikin film keluarga yang punya apa, yang akan raise questions bukan answers, gitu aja sih, yang lebih menimbulkan sebuah pertanyaan. Karena kadang the konflik dan drama di sebuah keluarga itu kadang-kadang nggak seperti di film-film gitu kan. Jadi kan, sedangkan what we're trying to do with this film itu lebih ke untuk mencoba capture realitanya keluarga itu seperti apa gitu, kurang lebih seperti itu. Karakter yang paling menarik di film ini sebenarnya karakter yang namanya Kasih, ibunya yang dimainin sama Ine Febrianti. Karena untuk buat saya pribadi, untuk saya pribadi sebagai penulis aja ya, untuk menulis karakter perempuan tuh nggak gampang gitu kan, untuk menulis karakter. Tapi untuk menulis karakter perempuan yang gampang, untuk menulis karakter seorang ibu, seorang istri itu nggak gampang gitu ya, karena you have to benar-benar understand women, atau you understand being a wife itu seperti apa, atau being a mother seperti apa gitu. Dan menurut saya it was really hard untuk ngebentuk karakter Kasih itu. Cuman karakter itu sangat kompleks gitu, karena dia punya trauma, dia punya dia ngerasa di sideline sama suaminya mungkin karena dia di rumah gitu. Dia punya dia punya fears, dia punya hopes juga. Jadi itu yang agak sulit gitu. Ketika saya nulis karakter itu, sebenarnya nggak pernah puas dengan hasilnya, sampai akhirnya ketemu sama Ine Febrianti yang bisa menginterpretasi apa yang saya tulis sesuai dengan dengan rasa yang dari Ine gitu. Jadi itu yang paling saya suka karakternya. Kalau misalnya sebenarnya karakternya Lukman mainin, karakter Restu juga itu menarik juga, karena kalau misalnya analoginya mungkin dia seorang yang lagi ada di boatnya itu bocor, dan dia lagi coba nutupin itu supaya boatnya nggak sink gitu, dan untuk dijungkir balik seperti itu dimainin sama Lukman juga sangat menarik banget gitu. Jadi it's very complex gitu, being husband yang berusaha menyelamatkan keluarga, berusaha untuk menjadi leader di keluarganya, berusaha memuaskan istrinya, berusaha untuk menjaga anaknya. Jadi it's so complex gitu, sampai itu yang maksudnya itu yang menarik dari karakter itu, dan itu yang menarik bahwa Lukman mengerti dan memahami dan tahu cara menginterpretasi semua itu. A lot of sacrifices yang dilakukan sama Restu ini tanpa memikirkan dirinya sendiri gitu, itu yang menarik. Dan dimaininnya sama Lukman tidak eksplosif gitu. Bisa aja kalau orang baca skrip ini gitu, pemain baca skrip ini interpretasinya eksplosif gitu ya, maksudnya marahnya. Tapi sama Lukman enggak gitu. Lukman tuh benar-benar main gitu ya, ditahan, tapi kita bisa ngerasain gitu. Pasti karena setiap karakter tuh by design itu emang mempunyai konfliknya masing-masing. Jadi it becomes interesting drama buat semuanya gitu. Kayak contohnya karakter yang dimainin sama Tisa Biani sama Bima Azril itu semuanya mempunyai struggles-nya sendiri gitu. Porsinya masing-masing di Iya, dan selain porsinya masing-masing tapi punya drama dan struggles-nya masing-masing, sehingga it becomes it becomes a character yang orang kalau nonton tuh bisa relate gitu. Kayaknya gue rasanya kok seperti ini ya, gue bisa melihat diri gue di karakternya si Ombak ya, atau di karakternya Aleka gitu. Jadi itu sih yang kita coba buat gitu, gimana cara bikin karakternya tuh relatable sama penonton gitu. Penonton bisa melihat, oh ya gue kalau sedih seperti itu, gue kalau marah seperti itu, atau gue kalau pernah ngerasain kehilangan seperti itu.
mungkin saya cerita dulu sedikit, maksudnya persiapan film mungkin kita perlu waktu itu sebenarnya berbarengan dengan pas saya syuting Architecture of Love pas tahun. Jadi saya lagi di New York, jadi ada satu tim di Jakarta yang lagi persiapan, mungkin kita perlu waktu gitu. Jadi ketika awal-awalnya development, saya ingat banget karena kan saya kan syutingnya sama Vera di OP-nya di sana gitu. Tadinya tuh saya pingin syutingnya tuh black and white sebenarnya. Sebenarnya mau syutingnya black and white. Tapi akhirnya kan diskusi sama Vera, sama art directornya Dita Gambiro atau apa. Akhirnya yang keluar adalah saya mau coba syutingnya tuh dalam bentuk gimana semonokrom mungkin gitu ya. Jadi warnanya kita mute semuanya, warnanya tuh nggak ada warna primer yang keluar gitu, nggak ada warna merah ke biru atau apa yang keluar, semuanya tuh kayak coklat, abu-abu gitu. Even the sekolahnya pun juga pink muda semuanya gitu. Jadi emang ya gitu awalnya seperti itu. Tapi dari lokasi-lokasinya akhirnya kita menyesuaikan dengan konsep yang di awal gitu ya. Awalnya tadinya mau black and white, akhirnya ke monochrome, akhirnya ke color. Oke, berarti memang sebenarnya dari segi lokasi dan penentuan color tone-nya sudah disesuaikan ya, disiapin. Dari warna wardrobe-nya, dari warna ininya semuanya. Dan pasti itu juga penentuan warna akan mempengaruhi mood dari penonton yang nanti akan nonton kan ya. Sebenarnya kan rasa secara tone-nya tuh yang kita mau gambarin itu lebih suasana yang hangat, suasana yang nyaman dilihat. Cuma secara drama itu membuat orang nggak nyaman mungkin yang lihat pertengkaran atau lihat kesedihan atau apa, tapi gimana caranya kita create a color palette yang bikin nyaman gitu. Jadi it has that tabrakan gitu rasanya gitu. Saya berusaha nulis sesuatu yang saya ngerti aja gitu, dan family itu adalah sesuatu yang saya paham gitu, karena kan saya juga seorang bapak, saya juga seorang adik, jadi maksudnya ya itu sesuatu yang saya paham gitu. Jadi ketika saya menulis pasti dasarnya adalah sesuatu yang saya mengerti dulu gitu. Contohnya ketika saya bikin film thriller kayak Berbalas Kejam atau kayak Affliction, it's all about family-nya yang at stake gitu kan. Jadi ya gitu, berusaha menulis sesuatu yang saya pahami, yang saya ngerti. Jadi ketika jadi sebuah karya gitu, I feel nyaman gitu ketika present the film gitu. Jadi lebih seperti itu sih. Jadi relatable dengan daily life aja lah ya. Iya, lebih kayak itu, karena hidup saya kan nggak ada helikopter berterbangan atau kejar-kejaran mobil atau apa gitu. Jadi hidup saya tuh lebih ke tapi there's always drama di dalam family life juga gitu, yang interesting untuk diangkat sebenarnya. Sebenarnya bikin film, mungkin dulu saya pernah kejebak di pemikiran seperti itu yang karena beberapa kali bikin film yang penontonnya nggak datang gitu ke film saya atau apa gitu, jadi penontonnya dikit atau apa. Jadi kadang-kadang waktu dulu pemikiran itu apakah mesti formulate bikin film buat penonton gitu kan. Tapi sekarang ini kalau bikin film akhirnya buat saya adalah mesti bikin film buat diri sendiri dulu. Ketika bikin film buat diri sendiri gitu, buat akhirnya itu akan jadi lebih baik buat penontonnya gitu. Because apa yang kita bikin tuh pasti ada energi yang akan connect sama penonton gitu. Tapi kalau kita meetingin di sebuah ruang rapat, kita mau bikin film apa yang penonton suka tuh, sekarang lagi horor, lagi yang banyak darah atau lagi ini gitu. Kalau pemikirannya seperti itu, biasanya jadinya karyanya tuh kayak kita mau coba nebak-nebak formula orang gitu, atau menebak-nebak penonton seperti apa. Mestinya jangan nebak-nebak gitu, mestinya bikin sesuatu yang menurut kita bagus, menurut kita nyaman buat kita, akhirnya itu yang akan jadi lebih baik buat penonton gitu. Jadi seperti itu sih sekarang gitu. Dan penonton kayaknya akan merasakan apa
apa yang kita udah tumpahkan seluruh tenaga dan Iya. pikiran tuh ke Ya, film itu. sekarang kayak orang datang ke restoran aja, orang masuk ke restoran, mereka makan, makanannya enak, ya enak gitu. Tapi orang punya pendapat juga kalau misalnya masuk ke restoran makanannya nggak enak, oh ya nggak enak gitu. Jadi kan it's about taste aja gitu, it's about apa rasa aja gitu. Jadi ya kayak gitu kalau bikin sesuatu aja yang menurut kita terbaik aja gitu. Karena restoran kan pasti bikin makanan yang menurut mereka terbaik gitu kan. To serve the Iya. audience ya. Akhirnya ketika mereka bikin yang terbaik, akhirnya Mereka merasakan jadi baik. ya,